selamat datang kembali di channel Luciana Rossi. Hari ini spesial karena aku kedatangan tamu jauh dari Medan, namanya Dok Chris. Chrysostomus? Chrysostomus, panggil aja Chris. Nama belakangnya keren nih. Nama panjang saya Chrysostomus Cesarianto Nugroho. Ada sesarnya. Terus kerjaan sehari-harinya sesar. Operasi sesar. Iya, saya seorang dokter hewan dan betul kata Bu Lucy, banyak sekali yang saya sesar pasien saya, khususnya di anjing ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin karena nama ya, jadinya ke bawah jadi ke kerjaan ya. Nah, itu para orang tua ya kalau kasih nama anaknya bener-bener tuh kejadian ya. Makanya kasih nama yang bagus-bagus ya. Iya, betul. Nah, Dok Chris ini profesinya kan tadi Dok Chris sudah cerita ya, adalah dokter hewan, prakteknya di Medan ya. Di Medan. Kalau boleh tahu Dok Chris sudah berapa lama praktek? Sebelum di Medan, saya praktek di Serpong, lebih tepatnya itu sudah jalan 6 tahun di Serpong. Sedangkan di Medan sendiri, cabang dari yang di Serpong itu sudah 3 tahun, jadi totally saya sudah praktek 9 tahun. 9 tahun ya? Wah, jam terbangnya tinggi nih untuk praktek dokter hewannya. Nah, Dok Chris ini juga mengerjakan bisnis Biogreen Science. Kalau bisnis Biogreen Science-nya udah berapa lama Dok Chris? Sebenarnya sih untuk bisnis Biogreen Science-nya yang real ngomong bisnis ya, itu saya baru kerjain 2-3 tahun belakangan ini loh dulu sih. Oh, berarti pas pandemi aja ya? Betul, karena sebelumnya saya memang join di Biogreen ini, tapi saya tidak jalankan karena saya lebih memanfaatkan produknya gitu loh, karena produknya sangat bagus untuk kesehatan saya, jaga stamina saya pada saat saya bekerja di situ, karena pekerjaan saya yang membutuhkan konsentrasi dan juga tenaga yang sangat ekstra di sana, pagi sampai malam, sehingga saya membutuhkan sesuatu yang lebih, dan ternyata Biogreen ini bisa memberikan saya sesuatu yang lebih yang saya inginkan. Nah, namun saya tidak jalankan bisnisnya waktu itu, gitu. Saya sempat vakum. Ya. Buat personal ya? Buat personal. Namun pada akhirnya pada saat masa pandemi kemarin 2-3 tahun, saya mulai menjalankan bisnisnya gitu. Karena satu dan dua hal, saya pindah ke Medan dan itu membuat kondisi kami dilempar dari zona nyaman kami. Gitu. Jadi selama di Serpong sebenarnya kami sudah merasa nyaman ya. Nah, itu kondisi yang sangat berbahaya ya, zona nyaman itu, sehingga pada saat dilempar dari zona nyaman kami nggak ngerti lagi mesti gimana. Walaupun kami berpraktek, namun saya nggak munafik ya, gaji yang kami terima sangat-sangat lebih rendah daripada waktu di Serpong. Bisa beda ya? Seperempatnya Bu. Waduh. Seperempatnya gitu. Sehingga di situ saya mulai berpikir, kalau saya teruskan hanya berpraktek seperti ini, dan itu juga mulai merintis dari awal di Medan gitu. Jadi benar-benar dari nol, kita nggak akan cukup karena setiap harinya cost yang kita keluarkan justru lebih besar daripada yang kita tabung. Gitu. Lebih besar pasak daripada tiang tuh ada loh, real loh. Ya, gitu. Jadi hasil kami praktek 6 tahun di Serpong itu dikikis pelan-pelan. Aduh, selama di Medan seperti itu. Jadi menurut saya agak konyol ya, untuk apa kita praktek segitu lama, nabung segitu lama, tapi begitu pindah ke Medan yang sebenarnya kita mau merintis sesuatu hal yang besar, yang bagus, ingin dapat keuntungan di situ, malah dikikis pelan-pelan, malah habis ya gitu loh. Akhirnya saya berpikir, oh iya, saya kan waktu itu join di Biogreen ya, gitu. Bisa nggak sih saya jalani lagi? Dan ternyata luar biasanya di Biogreen ini bisa gitu. Apa yang kita tidak lakukan di 6 tahun yang lalu ternyata masih bisa kita kerjakan gitu loh, dan hasilnya ya luar biasa sih sampai sekarang. Itu membantu sekali khususnya dari segi finansial keluarga kami. Oke. Cuma Dok Chris, setahu aku yang namanya kerjaan dokter itu kan sibuk ya? Betul. Gimana bagi waktunya bisa sambil bisnis juga? Pada awalnya sih memang susah ya, jujur itu susah sekali. Jadi untuk membagi waktu hampir nggak bisa pada awalnya, dan sempat frustasi, bahkan dari istri sendiri juga sempat tidak mensupport awalnya, karena jadinya malah kerjaan utama terganggu seperti itu. Nah, diawali dengan kita coba 1 jam per hari dulu. Jadi setelah selesai praktek, terus selesai
mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi pulang ke rumah nggak langsung leha-leha, jadi masak juga. Wow. Ya, jadi kita switch ya, saya istri buat masak. Jadi setiap harinya kita punya jadwal sendiri-sendiri. Terus ngurus anak, jadi anak juga harus diajak main dulu. Jadi semua itu selesai, mungkin sekitar overall jam 7:30, jam 8, saya baru mulai bisa ngerjain bisnis ini secara online. Kita mulai 1 jam dulu. Ternyata 1 jam nggak bisa. 1 jam awal nggak bisa, saya mundurin setengah jam dulu. Jadi setiap hari saya coba 30 menit dulu konsisten. Dan yang hal yang saya lakukan karena saya vakum begitu lama, saya cari informasi lagi gitu loh. Jadi 30 menit awal itu saya lakukan untuk kembali merefresh, kembali melatih diri, ya kembali mencari informasi apa sih yang saya sudah kehilangan, apa yang saya sudah miss dari bisnis ini. Nah setelah itu, setelah membekali semua dengan ilmu, saya mulai start dengan kita naikin 45 menit, kita naikin lagi 60 menit. Dan sampai akhirnya saya bisa bagi waktu per hari maksimal bisa sampai 3 jam, itu sudah luar biasa sebenarnya gitu. Tanpa menelantarkan pekerjaan yang wajib itu Yes, praktek, kerja di rumah, masak, sama main sama anak. itu masih kepegang semua. Masih kepegang semua. Gitu. Luar biasa sih, karena kebanyakan orang mungkin pulang udah nggak mau mikir cari duit lagi kan, udah capek ya, maunya betul. main, istirahat, gitu. Santai lah ya, nonton. Iya betul. Luar biasa effortnya. Iya, karena dilempar dari zona nyaman tuh nggak enak. Cuma nggak berarti juga harus tunggu kepepet ya. Betul Jangan banget. nunggu terlempar dulu ya. Betul banget. Kalau bisa sebenarnya kita putar balik waktu ya. Kenapa harus kepepet dulu gitu ya kan? Kalau pas lagi di zona nyaman, melakukan sesuatu yang nyaman kan lebih enak lagi gitu kan. Betul. Jadi memang lebih enak itu melakukan pekerjaan itu sebenarnya di waktu-waktu yang kita available gitu loh. Jadi lebih maksimal gitu. Daripada kita diuber-uber seperti itu. Effortnya sih mungkin awalnya sangat-sangat ini ya, berat banget gitu loh. Ya walaupun akhirnya oke gitu, tapi berat gitu di awal. Jadi jangan sampai kepepet dulu deh. Apalagi ibaratnya ini harus belajar dari nol lagi kan. Betul, belajar dari nol lagi. Beda sama ilmu kedokteran yang sudah dipelajari ya, gitu. Betul banget. Terus Dok Kris, orang-orang yang udah punya pekerjaan yang bagus, apalagi punya title dokter lagi kan, biasanya kan gengsi tuh. Betul. Ada perasaan malu nggak Dok ngerjain bisnis network marketing? Kalau saya bilang enggak, bohong ya. Oh oke. Jadi awalnya ya gengsi juga gitu kan. Saya udah dokter ya kan, pasien saya sudah banyak, penghasilan saya juga sudah cukup banyak. Kenapa juga saya harus ngerjain hal seperti ini gitu loh? Saya nggak punya waktu gitu kan. Awalnya kepikiran seperti itu, saya nggak ada waktu gitu. Maka dari itu saya konsumsi produk yang tadi yang saya bilang ya, konsumsi produknya doang gitu. Sampai pada saat akhirnya ya itulah manusia ya, udah kepepet gitu. Ternyata dari yang nggak ada waktu itu saya mulai berpikir, kalau saya terus-terusan seperti ini, ya betul, sebagai profesi kita menjalankan profesionalisme kita, semakin kita lihai akan dibayar semakin mahal. Tapi di samping satu sisi itu kita harus kita terima loh ya, untuk mungkin kolega-kolega semua nih teman-teman. Semakin kita tinggi, semakin kita dibayar mahal. Semakin jam terbang kita banyak, semakin kita makin sibuk gitu. Tapi mau sampai kapan? Ya, usia ada batasnya, tenaga ada maksimalnya gitu. Karena bahkan robot pun pasti akan ada satu saat akan rusak, harus diganti spare part segala macam. Tapi kita kan manusia nggak mungkin ganti spare partnya gitu kan ya. Tinggal saya ini bisa ganti gitu kan nggak mungkin. Nah jadi saya kepikiran mau sampai kapan? Pasti ada satu masa saya pensiun. Jadi nggak jauh beda dong sama kerjaan kantor lainnya ya kan, yang ada pensiun terus nanti pensiun. Ya kalau pensiunnya bagus ya kan, kita dapat dana pensiun, kita sudah nggak perlu mikirin yang lain-lain. Tapi kalau pensiunnya juga kita mesti kerja lagi ya kan, suatu hal yang menyakitkan ya nantinya. Jadi saya lepas gengsi itu gitu loh, karena kepikiran itu ya kan. Kalau saya misalnya sudah 50, 60, 70 tahun, apa saya masih bisa lakukan hal yang sama di waktu usia saya 20-30 tahun? Ya. Ternyata enggak. Akhirnya terbentur pemikiran itu yang saya tanyakan kepada diri saya, ego saya hilang. Ego saya kalah oleh itu gitu. Kamu mau tetap dengan ego kamu, tapi nanti konsekuensinya gini, atau kamu geser sedikit ego kamu ya,
terus penuhin dulu hal-hal yang mungkin dari ego ini sudah nggak kepikiran ya, begitu kita geser, oh hal ini, terus nanti kamu bisa ngerasain lagi, naikin kamu ego kamu lagi, ya kamu masih bisa ngerasain manfaatnya di situ gitu. Oke. Ya kan, gitu. Nah jadi jujur awalnya ego saya masih kena gitu, tapi pada akhirnya begitu saya tanya kepada diri sendiri, pertanyaan banyak ya untuk masing-masing ya. Kalau saya pertanyaannya itu, sampai usia berapa sih gitu, kuat nggak sih lo gitu kan, udah 70 terus masih operasi tulang segala macam gitu, kayaknya enggak gitu. Nah begitu itu kejawab, ego saya kesingkir, itu aja sih. Ya, so how gitu ya, jadi alternatifnya apa? Betul. Nah, akhirnya ya kenapa enggak gitu, ya kan, ternyata bisnis network marketing ini membuka jalan kok. Hal-hal yang saya tidak bisa saya dapat dari ego saya, dari kerjaan saya bisa dapat dari sini, why not gitu, ya kan? Hal-hal yang saya tidak bisa bahagiakan keluarga saya, anak saya, istri saya, which is time, waktu, ya kan? Tapi dengan saya geser sedikit ego saya dan saya kerjakan bisnis network marketing ini, dan saya bisa dapatkan waktu itu untuk keluarga saya, kenapa enggak gitu loh, ya kan? Artinya mau ego atau mau keluarga gitu. Nah, dari situ saya choose-nya akhirnya mengerjakan bisnis network marketing ini, walaupun masih part time ya. Tapi saya full heart di situ gitu. Dan sudah terpikir gitu ekspektasi jangka panjangnya seperti apa ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang nonton, meskipun sudah punya penghasilan rutin, sudah punya pekerjaan tetap boleh dipikirin kalau pengen bisa pensiun lebih muda atau pensiunnya tabungannya lebih banyak, ya bisa, bukan berarti harus melepaskan pekerjaan gitu langsung kan, bisa sambil mengerjakan bisnis untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Siapa tahu jadi pensiunnya lebih cepat. Betul. Atau nanti kita sudah punya modal dan kita naik kelas gitu loh. Yang darinya kita kalau kita ngomong active income, karena saya kerja ya. Karena saya praktek kan juga kerja aktif kan. Kita naik kelas, kita jadi yang punya klinik. Iya, kita hanya manage. Kita nggak praktek lagi, tapi kita manage. Mungkin kita kasih training, semua pengalaman yang kita punya kita ajarkan kepada dokter-dokter mudanya gitu kan. Terus ya kita jadi istilahnya komisaris ya di sana ya. Jadi kita entrepreneur malah jadi pengusahanya ya. Betul, jadi pengusahanya gitu. Kenapa enggak ya kan? Betul. Itu. Tetap passionnya tetap terpenuhi juga. Iya gitu, passion di bidang. Jadi egonya nggak hilang ya kan. Betul. Kalau yang memang saya nggak bisa melepas ego saya, dapat juga kan akhirnya. Tetap di klinik, tapi tetap juga jadi entrepreneur. Gitu. Keren. Dok Kris tadi ada cerita kalau istri awalnya nggak support ya. Iya. Bagaimana bentuknya nggak support tuh? Jadi pada saat selesai kerja pulang kan, terus mungkin ya pasti bebenah sedikit, terus pengen langsung nih ngerjain BioGreen kan, pastilah ada aja. Udah pulang praktek, udah kerja, mau kerja lagi, urus ini dulu dong. Nah, yang seperti itu gitu loh. Itu main dulu sama anak gitu. Ini beresin dulu itu segala macam. Jadi mungkin itu hal kecil ya, tapi ya gimana ya? Dalam kita melakukan satu bisnis atau melakukan suatu usaha yang kondisi kita pun sedang terpuruk seperti itu kan, itu suatu hal yang besar sebenarnya gitu. Buang waktu 1 menit bagaikan buang waktu 1 jam. Berharga banget waktu ya. 1 jam bagaikan setahun gitu. Jadi udah diberesin, jam udah malam. Kita udah capek, udah mau tidur ya kan. Kebentur lagi sama ini emosi kan, ngapain lagi kerjain lagi, udah capek gitu ya kan. Jadi ditambah dengan ya istri bilang seperti itu, jadi lebih tambah capek kan gitu. Nah, jadi awalnya memang di situ nggak supportnya. Jadi bukan langsung ngapain kerjain itu, bukan. Tapi supportnya kayak jangan langsung kerjain itu, kerjain dulu, beresin ini segala macam gitu loh. Mungkin ada benarnya ya kalau dari sisi rumah tangga ya gitu, mungkin ada benarnya. Jadi saya ambil positifnya aja, kita kerjain, selesai semua saya baru kerjain yang tadi saya bilang saya cuma bisa dapat 30 menit karena mungkin saya juga udah kelelahan segala macam. Tapi melihat saya konsisten seperti itu dan ada hasil, nah ini yang penting, take action dan ada hasil. Walaupun hasilnya itu kecil dan itu dilihat, usaha dari kita itu dinilai luar biasa gitu. Begitu istri lihat kita konsisten 30 menit dapat hasil gitu, dia nanya, 30 menit aja sekian ya kayak gitu, kamu kerjain setiap hari? Iya. Kalau bisa dikerjain sejam nggak kira-kira?
itu sebenarnya supportnya dari dia. Oh malah Iya. di request ya? Coba aja lebih lama kayak gitu. Kalau lebih lama gimana gitu, kita coba gitu kan. Iya. Itu tapi dapetnya cuma 40-45 menit dulu, jadi step by step nggak bisa langsung 1 jam ternyata gitu. Ternyata hasilnya lebih gede gitu, lebih gede ya karena melihat ada perubahan di sisi yang positif, walaupun memang apa namanya banyak strugglingnya juga gitu kan, harus ngatur gini-gini, akhirnya ya disupport justru gitu loh. Bahkan waktu itu sempat 1-2 hari saya nggak ngerjain, ditanyain nggak ngerjain kan sayang gitu kan. Ini menarik. Iya, sayang kan gitu. Kenapa nggak ngerjain? Lagi males kayak gini. Ya sebentar aja lah gitu maksudnya gitu. Kan lumayan kemarin hasilnya kayak gitu kan. Sayang kalau nggak dikerjain. Ini justru berbalik ya. Dari yang tadinya gimana sekarang jadi gimana gitu. I see. Jadi buat yang pengen ngerjain bisnis tapi orang tua nggak support, pasangan nggak support, atau mungkin keluarga nggak support, atau mungkin teman-teman, teman berani amat nggak support, kasih duit kagak, nggak support, tentang gitu, yang nggak support, ya jangan langsung nyerah, karena terbukti yang tadinya nggak disupport aja, ternyata setelah hasilnya kelihatan malah jadi didorong ya, bukan cuma disupport, malah diingetin gitu loh, malah disuruh terus gitu sampai sekarang ya. Iya sampai sekarang gitu loh. Iya, Dok Kris, BioGreen itu kan bisnisnya kesehatan. Dok Kris juga kerjaannya dokter di bidang kesehatan juga. Ini ada konflik kepentingan nggak Dok Kris atau malah saling support? Saling support justru. Pada awalnya memang BioGreen ini kan biar kata produk kesehatan tapi kan di manusia ya. Artinya kan memang dikonsumsi oleh manusia. Namun saya berpikir melihat bahan aktifnya sebenarnya dan support dari Dr. Richard yang luar biasa, saya coba pelajari. Saya cari tahu ternyata semua ingredients bahan aktif yang ada di BioGreen itu bisa digunakan di hewan. Seperti itu. Akhirnya balik lagi. Saya coba nih untuk awalnya memang dari coba dulu ya, tapi karena basicnya ini nutrisi, suplemen, jadi saya nggak terlalu khawatir. Karena kalau misalnya dia keluarnya brandnya memang obat-obat kimia, itu harus hati-hati di sana ya. Akhirnya saya berikan dulu tidak ke pasien, tapi ke hewan saya sendiri sebenarnya. Ada piaraan juga ya? Ada piaraan gitu. Okay. Kebetulan waktu itu kami lagi keluar kota, terus kami menitipkan hewan kami di teman kami tetangga, dan itu hilang ternyata hewannya. Hilang, namanya juga kucing ya, jadi kabur gitu 3 hari nggak ketemu. Akhirnya pada saat ketemu kondisinya jelek, saya minta teman kolega untuk cek darah, ginjalnya jelek, tiba-tiba dehidrasi parah segala macam, saya minta untuk dilakukan perawatan dulu. Pada saat itu kita terbang balik, saya langsung in charge, langsung saya tanganin hewan saya, peliharaan saya. Itu langsung saya kasih Apple, karena saya ingat Apple ini kan bantu ya, salah satunya bisa juga untuk case-case ginjal, case-case liver segala macam. Akhirnya saya coba kasih, ternyata 3 hari, dari yang 3 hari dirawat tidak ada perubahan yang banyak dan kami sudah hopeless waktu itu, sempat hopeless. Ternyata begitu saya landing langsung intake saya take over, saya kasih Apple, kurang lebih besoknya itu langsung berubah. Oh, jadi sebelum dikasih produk BioGreen itu si kucing udah ketahuan sakit dan udah diobati ya? Udah diinfus segala macam. 3 hari ya, 3 hari infus pengobatan, masih belum kelihatan. Masih belum. Jadi hari pertama dicek ginjalnya bermasalah, diinfus karena dehidrasi berat juga. Hari ketiga pada saat saya balik kita cek darahnya lagi, tidak ada perubahan signifikan di situ. Akhirnya ya udah saya tembak BioGreen, terus Apple ya, Apple. Besoknya segar, mulai segar di situ ya kan. Nah, hantam lagi nih. Hari kedua udah oke. Jadi kalau ada fotonya sih sebenarnya mungkin nanti bisa saya kasih. Jadi lidahnya ada ulcer. Ulcer tuh kayak kita ngomong sariawan sebenarnya. Nah, karena nilai ureum kreatinin yang meningkat itu menyebabkan pembuluh darah kapiler pecah di situ. Nah, itu dia jadi luka di sana. Nah, setelah ditaburin Apple 1 kali 24 jam tuh mengecil. Cepet banget gitu loh. Cepet banget mengecil. Dalam 2 hari itu sudah hampir hilang. Dan kondisi ginjalnya sudah mulai berangsur-angsur ada perubahan gitu loh. Artinya tubuhnya dia memperbaiki dulu sehingga dia pengobatan itu dia bisa terima. Jadi pengobatan yang sebelumnya bukannya salah, tapi karena tubuhnya nggak siap buat terima gitu. Jadi tubuhnya nggak siap, obatnya nggak bekerja dengan baik.
Oh, ilmu baru ternyata bisa saling mendukung. Sinergi dia Iya, gitu. betul. Dan akhirnya dari situ saya mulai pede, Iya. ya. Saya mulai tawarkan ke klien-klien untuk pengobatan kepada pasien-pasien. Dan sampai detik ini untuk pengobatan kanker saya pakai di hewan khususnya saya pakai untuk bioma untuk kasus kanker di situ. Wow. Dan hasilnya luar biasa. Sejauh ini luar biasa ya. Beberapa case luar biasa. Ternyata binatang juga kanker ya? Ada banyak. Dan banyak lagi. Banyak. Kok bisa ya? Apa makannya ngaco mereka? Sebenarnya sama sih seperti manusia ya. Sel kita dan hewan sebenarnya hampir mirip. Boleh dibilang mirip. Sel kanker itu tinggal butuh waktu aja. Dia sebenarnya udah ada di tubuh kita. Di tubuh kita, di tubuh hewan. Tinggal switch on aja kapan. Begitu klik on, dia muncul ya sudah aktif gitu. Nah, pemicunya banyak. Yang polutan, yang mungkin makanan, yang mungkin genetik di sana. Tapi karena era perkembangan sekarang kan juga ya nggak cuman ya kita bisa lihat lah kaula muda sekarang, kita ngomong kaula muda ya, orang-orang muda sekarang kan banyak yang sakit ya, ya kan, penyakit tuh banyak banget muncul yang tadinya nggak ada tuh. Kalau pas zaman kita kecil kayaknya nggak ada, tapi sekarang anak-anak muda tuh gampang banget kena penyakit yang tadi yang mungkin ada di orang tua sekarang balik ke stroke sekarang ya ada. terus yang tadi yang nggak ada jadi ada gitu iya. ya kan, cancer apa segala macam jadi lebih gede. Ternyata imbasnya sama ke hewan juga gitu loh ya. Perkembangan zaman itu tidak hanya di manusia tapi di hewan juga kena imbasnya. Kasian juga ya. Iya. Dan dia nggak bisa ngomong lagi kan. Iya, susahnya Ini nggak enak, itu nggak enak. Iya betul. Oh, ternyata hewan juga punya penyakit yang handlingnya juga mungkin mirip-mirip dengan cara mengatasi di manusia ya. Kurang lebih sama seperti itu. Ya. Dan bahkan ada beberapa obat kemo yang kita gunakan masih obat orang juga sebenarnya. Oh, oke. Mungkin apakah secara farmasi itu perkembangannya tidak secepat di manusia kali ya? Kalau di Indonesia ya. Oh, di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri udah mungkin maju juga ya? kebalikannya. Oh, really? Ya, farmasi di animal itu lebih pesat. Wow, oke, interesting. Karena riset mereka kan terus-terusan menggunakan hewan dan perkembangannya selalu jadi lebih banyak. Iya. Dan mereka berani spending gede ya buat Ini besar betul. buat anabul. Betul. Tadi kan kita bicara cancer nih Dok Kris, Ya. pada hewan. Selain cancer, kasus-kasus apa lagi yang juga terbantu dengan produk-produk BioGreen? Cukup banyak sebenarnya, tapi kebetulan saya pribadi kan bukan spesialis ya, tapi interest, ada satu ketertarikan di bagian penyakit dalam gitu. Jadi saya mendalami penyakit dalam khususnya di saluran pencernaan dan saluran kemih gitu. Sehingga lebih banyak mendapatkan kasus pencernaan seperti diare, muntah diare, gangguan pencernaan malnutrisi, malabsorpsi, dan juga gangguan saluran kemih atau saluran kencing seperti ginjal. Itu lebih sering. Dan dua hal itu yang kita paling banyak terbantu, khususnya di masalah pencernaan. Jadi kalau misalnya ke Medan gitu ya, terus kalau ditanya atau member-member BioGreen tahunya saya tuh dokter hewan khusus spesialis Fiber Nice gitu kalau di BioGreen. Jadi kalau di BioGreen saya tuh Fiber Nice-nya gitu loh ya. Itu minuman serat ya. Iya, minuman seratnya. Jadi ternyata di hewan cukup bagus ya responnya, karena entah kenapa hewan itu sangat jujur terhadap apa yang mereka makan gitu loh ya. Jadi apa yang diberikan bagus, hasilnya akan bagus. Kalau kita kasihnya jelek, ya keluarnya jelek gitu. Kalau di manusia apakah seperti itu? Kadang-kala enggak ya. Kita makan makanan yang kurang sehat gitu, efeknya nggak selalu muncul langsung gitu. Di hewan efeknya lebih cepat. Mungkin karena perbedaan anatomi aja ya, pencernaan segala macam. Sehingga kasus yang paling banyak yaitu tadi salah satunya pencernaan dan juga ginjal. Di ginjal terus terang waktu itu saya sempat hopeless ya, karena beberapa pengobatan ginjal di hewan itu untuk di Indonesia agak minim. Kita mendapatkan ilmunya kan dari sana. Mau diterapin di sini susah, karena kita punya senjatanya, tapi kita nggak punya pelurunya. Gitu. Jadi kita punya ilmunya, tapi kita tidak punya obat-obatannya seperti itu. Walaupun sekarang obat-obatannya sudah mulai bisa didapat, namun karena pandemi obat-obatan itu jadi sulit lagi didapat seperti itu.
Akhirnya saya cari alternatif solusi dan Apple yang sangat membantu ternyata, khususnya Apple Stem Cell Plus. Apple Stem Cell Plus sangat membantu. Dia bisa paling tidak untuk mensupport ginjalnya, kerja ginjal, tekanan darah khususnya, supaya ginjal itu kerjanya tidak terlalu berat. Dan dia efek detoksifikasinya itu membersihkan beberapa kondisi-kondisi racun ureum dalam darah yang terlalu tinggi, dengan support-support lainnya pasti. Jadi balik lagi seperti yang saya bilang, kita kasih obatnya, kalau tubuhnya nggak siap, percuma. Gitu loh. Jadi sembari kita obatin, sembari kita perbaikin kondisi tubuhnya, perjalanan pengobatan ini akan mendapat hasil yang maksimal. Jadi kebanyakan seperti itu, karena kita nggak punya beberapa peluru yang saya bilang, obat-obatan yang memang fungsi ginjal ini sudah harus kita perbaiki. Akhirnya peluang untuk sukses keberhasilan waktu itu sangat rendah. Namun setelah saya gunakan Apple Stem Cell Plus, meningkat drastis. Jadi kasus pencernaan khususnya untuk fiber itu juga sangat bagus, karena mengandalkan obat-obatan kimia juga nggak bagus ternyata. Seperti itu. Dan gak nyangka juga ternyata hewan juga butuh serat ya. Betul. Padahal kan judulnya kalau doggy atau kucing itu kan karnivora, makannya daging. Ternyata butuh serat. Betul. Sebenarnya mungkin ini sedikit ya saya lurusin. Orang berpikir kalau anjing itu karnivor ya, pemakan daging. Sebenarnya yang truly carnivore itu cat, kucing. Oh gitu. Ya, kucing tidak bisa kita berikan sayur-sayuran sebenarnya. Nggak boleh. Anjing masih bisa kita berikan sayuran, omnivore. Tapi omnivore. Tapi kalau terus-terusan diberikan sayuran tanpa ada asupan daging, anjing juga tidak akan survive. Seperti itu. Jadi dia butuh banget daging, tapi butuh juga some sayur-sayuran. Some sayur-sayuran, serat gitu. Nah, kucing tetap bisa mendapatkan serat dan beberapa vitamin tambahan seperti taurin, mereka harus dapat di situ. Dan ternyata kerja dari si fiber ini itu bukan mengenai seratnya, tapi mengenai kesehatan usus dan mikroba ususnya. Gitu ya. Jadi pada saat mikroba usus itu bagus, penyerapan makanan bagus, absorpsinya bagus, sistem imun tubuh dia bagus juga gitu. Wow, interesting. Ya, jadi semua itu sinergi. Sinergi banget gitu loh. Jadi kepake deh semuanya. Jadi ya teman-teman ya yang nonton, kalau anabul Anda mulai bermasalah pencernaannya, mungkin sebelum darurat ke klinik, ya siapin Biofiber Nice. Kan hari-hari yang punyanya anabulnya juga harus minum dong. Harus minum, ya, betul. Asupan serat dan probiotik. Betul. Kepake banget itu buat usus ya, bersihin pencernaan. Betul sekali. Terus kalau ginjal itu memang paling jagonya si Apple Stem Cell Plus. Bukan cuma buat orang ternyata ya. Buat anabul juga bisa buat Apple Stem Cell bisa. Iya, anjing kucing saya terutama yang kemarin penyakit ginjal itu kan yang saya cerita awal. Kucing sakit ginjal, kerjaan ini ya. Next, pertanyaan terakhir kali Dok Kris. Harapannya Dok Kris dengan mengerjakan bisnis BioGreen Science ini apa? Oke, yang pasti harapan terbesar saya adalah saya bisa freedom of time. Oke. Jadi saya punya kebebasan waktu, sehingga waktu yang kebebasan waktu ini saya pakai buat apa sih gitu. Ya sudah pasti sih untuk keluarga udah pasti ya kalau itu kan. Tapi kalau saya punya waktu lebih, saya bisa memfokuskan seperti yang saya bilang tadi, kita mau bangun sebuah klinik, mau bantu orang lain. Karena kalau misalnya kita kerja terus, misalnya kita di karyawan lah hitungannya, jadi kita kerja sama orang terus, kita nggak punya waktu untuk mikirin masa depan, kita mau bangun apa segala macam, kita nggak punya waktu karena kita sudah dipatok dari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5. Terus kalau kita memang tidak keluar dari zona nyaman itu, ya impian kita nggak akan terwujud gitu. Impian saya apa sih? Impian saya adalah saya punya sebuah mungkin klinik di situ atau bahkan rumah sakit yang mana di situ menampung semua dokter yang ada gitu. Berarti nanti hitungannya Dokter Kris mempekerjakan dokter lagi dong gitu. Nah, betul, itu kenyataan. Tapi di mana konsep saya adalah kalau dokter tersebut kita latih untuk jadi entrepreneur juga.
gitu loh, ya kan? Gimana kalau misalnya dia bisa punya cabang lagi, sehingga dia tidak monoton terus bekerja sebagai mungkin dokter praktek. Tapi kalau udah passionnya di sana, saya nggak bisa ubah ya jangan dipaksa gitu ya kan? Ya nggak apa-apa, ya udah gitu, silakan gitu. Tapi kalau misalnya dia mau, yuk ayo kita bisa garap, kita jadi satu tim, kita bisa jadi entrepreneur sama-sama gitu. Itu dari waktu. Finansial udah pasti ya. Jadi dokter praktek aja bisa kaya nggak sih? Mungkin bisa, ya. Well bisa, tapi kaya banget enggak. Gitu loh. Berkecukupan aja gitu. Gimana kita bisa kaya? Satu-satunya adalah kita harus jadi entrepreneur, gitu loh. Tidak ada seorang dokter pun yang bisa kaya hanya kalau misalnya kerja. Mungkin kalau misalnya kayak dokter-dokter spesialis di orang ya, syaraf, otak apa segala macam, mereka duit banyak bisa gitu. Tapi apakah mereka bisa nyanyiin kayak entrepreneur? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ngomong kaya bisa gitu kan, kaya bisa. Tapi kalau kaya yang dalam arti kata berkembang aset di mana-mana mungkin susah. Gitu. Jalan satu-satunya si dokter harus naik level. Walaupun dia dokter spesialis syaraf, bedah otak segala macam, dia harus jadi entrepreneur. Itu udah pasti. Itu hukum alamnya kayak gitu. Nah kalau jadi entrepreneur ini harus geser egonya lagi, balik lagi gitu. Gitu. Nah jadi dua hal itu sih harapan saya di situ. Finansial supaya bisa bantu dokter, orang-orang sih sebenarnya untuk merasakan kebebasan finansial juga, waktu yang pasti untuk keluarga saya dan juga untuk orang-orang yang memang juga ingin freedom of time gitu loh. Jadi nggak berkumpul terus jadi karyawan terus mungkin kayak gitu kan. Tapi balik lagi ya, kalau passionnya kamu sebagai karyawan ya saya nggak bisa maksa loh kayak gitu ya kan. Mau karyawan terus sampai usia 50 tahun, apalagi udah punya jabatan yang aman segala macam, silakan, terserah, itu balik lagi. Tapi tolong dipikirin apapun pekerjaan kalian di situ, sampai seberapa lama kalian kuat, satu ya kan. Usia 50, 60, 70 sampai seberapa lama kalian produktif artinya di situ. Dan mau kerja terus. Betul. Nah, yang kedua adalah apakah dari pekerjaan kalian ini kalian bisa mewujudkan impian kalian? Sekecil apapun loh ya, sekecil apapun gitu. Kita kan rata-rata orang mau punya rumah ya. Mau punya rumah, bisa nggak punya rumah gitu? Kalau dalam berapa tahun bisa? Iya, dalam berapa tahun gitu loh ya kan. Kalau 20-30 tahun ya kelamaan. Lama juga gitu. Nanti naik terus harga rumah juga. Nah, kalau misalnya bisa silakan lanjutkan. Itu aja sih, ya itu aja sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa, tanya lagi, apa yang harus saya lakukan? Right. Apa yang harus saya lakukan? Aku seneng banget sama visinya Dok Chris. Ini mirip-mirip sama Om William yang punyanya Astra International. Aku baca di buku Man of Honor. Beliau itu terkenal dengan sebutan Man of Honor. Jadi memang yang dilakukan itu bukan cuma mempekerjakan karyawan. Astra bisa jadi sebesar ini tuh karena beliau mempercayakan juga ke memang karyawannya yang qualified ya, dikasih kepercayaan, ya dimodalin gitu loh untuk pegang perusahaan nih, anak perusahaan sehingga ada di mana-mana. Dan range bisnisnya udah segala macam, dari agrobisnis, apa hubungannya kan, otomotif, Jepang sama sama perkebunan gitu kan, agro nggak ada hubungannya kan, dan sampai bank lah, sampai segala macam. So semoga tercapai Dok Chris impiannya dalam waktu dekat ya. Dan setahun 2 tahun ini sudah pasti sih luar biasa. Yang penting kendaraannya tepat. Betul. Jangan salah kendaraan ya. Betul. Kita mau pergi jauh nanti kepelanan nggak bisa cepat nyampainya. Orang bilang kan Anda sudah berada di kendaraan yang tercepat. Tapi pertanyaannya, apakah kendaraan itu tepat? Belum tentu. Betul. Cepat tapi kalau nggak tepat sama aja bohong. Ya kan? Artinya kita mau ke Bogor, pakai kendaraan yang cepat. Oke, cepat nyampe. Tapi tepat nggak? Jangan-jangan kita ke mana dulu ya kan? Jakarta dulu, mungkin ke mana dulu. Artinya adalah kendaraan itu cepat tapi nggak tepat gitu loh. Sama aja bohong gitu. Betul. Nah di BioGreen ini selain cepat dia tepat. Right. Jadi buat teman-teman yang nonton yang pengen cari penghasilan tambahan, boleh dikonsider juga kerjain bareng-bareng aku, kerjain sama Dok Chris juga. Bisnis yang bisa dikerjakan, ibaratnya kendaraan ini kendaraannya bisa ngebut dan ada petunjuknya.
Jadi dipandu step by step gimana cara nyetirnya. Betul. Karena meskipun kendaraannya kata Dok Kris tadi bisa cepat, misalnya pesawat jet, tapi nggak ada yang ngajarin gimana caranya gitu. Betul. Dengan skill kita bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba dikasih pesawat jet, ya nyungsep juga Betul. kalau nggak tahu bawanya. Betul. Gitu ya. Jadi semoga interview dengan Dok Kris hari ini bermanfaat buat teman-teman, menginspirasi, bikin semangat, memberikan nilai-nilai positif, dan harapannya adalah bisa bikin teman-teman juga punya terinspirasi untuk memulai bisnis sendiri. Bisnis tidak berarti harus 8 to 5, harus melepaskan pekerjaan. No, bisa dikerjakan sambil-sambil aja, dan kita siap support, kita siap ajarin teman-teman sampai bisa. So, thank you udah nonton sampai terakhir. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Lucy dan Dok Kris pamit dulu. Bye. Bye.